Apakah dengan percaya Yesus bisa menghilangkan kekhawatiran saya? Apakah dengan percaya Yesus bisa menghilangkan ketakutan saya? Karena mungkin jawabannya tidak. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, dan selamat pulang kembali buat saudara yang sudah berlibur ya, atau saudara yang masih berlibur, yang lagi di online, selamat pagi dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih khotbah yang bersambung sebenarnya dengan yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita bicara tentang kematian Yesus, dan hari ini kita bicara tentang kebangkitan Yesus, the resurrection of Jesus. Why believe? Nah saudara, kalau bicara tentang artis-artis ya, kehidupan artis, memang itu selalu menjadi daya tarik saudara. Baik kehidupannya ataupun ketika kedengaran bahwa artis itu meninggal. Nah saudara, pada tahun 2009 kita dikejutkan dengan meninggalnya artis pop yang sangat terkenal, yaitu MJ, Michael Jackson. Dan pada saat itu seluruh media meliput bagaimana kabar kematiannya. Tapi saudara, hal yang menarik adalah ketika beberapa orang menyaksikan seseorang yang mirip dengan dia, yang mirip dengan MJ, akhirnya muncullah spekulasi bahwa dia mungkin belum mati sebenarnya. Orang menebak-nebak atau berspekulasi bahwa kematiannya itu dipalsukan. Jadi katanya ada rumor makam kosong hingga muncul sosok yang mirip dengan MJ. Nah saudara, memang hal ini cukup masuk akal. Karena ketika seseorang melihat orang yang mirip dengan Michael Jackson, orang tidak akan berpikir bahwa dia bangkit. Betul ya? Yang orang berpikir adalah dia belum mati. Yang orang pikir adalah kematiannya dipalsukan. Dan itulah pandangan umum yang pasti akan terjadi ketika kita melihat orang yang mungkin dikira mati ternyata masih hidup. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, spekulasi seperti ini juga muncul pada saat murid-murid Yesus memproklamirkan kebangkitan Yesus. Karena memang orang tidak bisa percaya, mana ada orang mati bisa bangkit. Sehingga dikatakan bahwa mungkin Yesus tidak benar-benar mati. Pada saat itu dia tidak benar-benar mati. Sehingga orang menganggap bahwa dia hidup lagi, atau katakanlah dia siuman, ya dia hanya pingsan. Tetapi itu sudah dijawab oleh khotbah minggu lalu. Dan hari ini kita bicara tentang kebangkitan Yesus. Saudara, sebelumnya saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Saudara bisa mengikuti saya bersama-sama dalam pembacaan ayat ini, Matius 27 ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Kemudian kita baca dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dan ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Jadi setelah para prajurit itu melihat malaikat datang membuka pintu kubur Yesus, lalu mereka lari ketakutan ya. Lalu mereka ketemu para imam kepala dan menceritakan apa yang terjadi. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa."
Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah spekulasi yang direncanakan ya, atau konspirasi yang direncanakan oleh para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bersama dengan serdadu-serdadu. Karena kalau bicara tentang kebangkitan saudara, kalau mungkin ditanya ya, benarkah Yesus bangkit? Kita orang Kristen bisa mengatakan yes, amin. Dia benar-benar bangkit. Tetapi pertanyaannya saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya ternyata mereka hanya percaya bahwa Yesus itu bangkit hanya secara spiritual. Ya, Yesus hanya bangkit secara rohani. Mereka tidak percaya Yesus benar-benar bangkit secara tubuh. Dan memang kalau dikatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya Yesus bangkit, atau katakanlah orang-orang yang ateis, orang-orang yang skeptik yang bilang ya murid-murid itu hanya memperingati Yesus. Jadi mereka anggap Yesus itu bangkit, padahal Yesus itu tidak benar-benar bangkit. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, memang kebangkitan itu hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Karena di sepanjang sejarah dunia ini tidak pernah ada orang mati dibangkitkan. Saudara kalau ingat pasca tahun lalu, yang rasa saudaranya kita sudah tahu 1 tahun pakai gedung ini. Pasca tahun lalu di dalam khotbah pasca itu saya mengawali dengan cerita bahwa kita merayakan pasca itu selalu berdekatan dengan Cumbeng. Betul ya? Nah saudara bayangkan bahwa ketika kita pergi Cumbeng, kemudian kita menemukan kubur orang yang kita kasih, engkong kah, ama kah, orang tua kita itu terbongkar. Pikiran pertama kita adalah siapa yang curi? Siapa yang bongkar? Kita nggak pikir dia bangkit. Kalaupun mungkin dia bangkit, kita mungkin yang ketakutan, saudara ya. Jadi kalau bicara tentang kebangkitan, memang hal itu tidak masuk akal. Bahkan murid-murid sendiri menjadi orang-orang yang pertama yang tidak percaya Yesus bangkit. Kalau bicara bilang, oh zaman sekarang orang tidak percaya Yesus bangkit, jangan salah saudara. Murid-murid sendiri nggak percaya Yesus bangkit. Tidak ada yang percaya. Tetapi di atas kebenaran ini yang katanya tidak masuk akal ini, iman kita, iman Kristen berdiri. Yaitu berdiri di atas kebangkitan Yesus. Saudara, kalau orang bertanya kepada saudara, mengapa kau jadi Kristen? Berikan saya satu alasan saja yang singkat. Saya tidak mau panjang-panjang. Kasih saja saya satu alasan singkat. Kenapa kau menjadi orang Kristen? Kenapa kau mau menjadi orang Kristen? Apa jawab saudara? Saudara, jawaban yang terutama, kenapa saudara dan saya menjadi orang Kristen adalah karena kebangkitan Yesus. Karena kita percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, dan inilah dasar iman kita. Saudara, kalau kita memperhatikan keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, mereka ini tidak semua menceritakan kelahiran Yesus. Betul ya? Yang cerita kelahiran Yesus itu hanya Matius dan Lukas. Markus tidak, Yohanes juga tidak. Kemudian kalau kita lihat cerita-cerita kehidupan Tuhan Yesus, ada kadang satu cerita diceritakan hanya oleh Matius, kadang hanya oleh Yohanes, kadang hanya oleh Markus dan Lukas. Jadi tidak selalu ada semuanya. Tetapi yang menarik saudara, keempat Injil itu bercerita cerita yang sama tentang apa saudara? Kematian dan kebangkitan Yesus. Keempat Injil itu mencatat dengan jelas, walaupun dengan versi mereka sendiri-sendiri, tapi mencatat dengan jelas bagaimana Yesus mati dan bagaimana Yesus bangkit dan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kenapa? Karena inilah core, pusat dari Injil, pusat dari iman kekristenan, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Nah saudara dikasihi Tuhan, karena itu iman kita ini adalah iman yang bisa diuji, iman yang bisa dibuktikan baik secara historis maupun secara akal sehat. Nah saudara, khotbah hari ini adalah khotbah yang bersifat apologetika, ya, sama dengan minggu lalu. Apa itu khotbah apologetika? Yaitu khotbah bagaimana kita memberi pertanggungjawaban iman kita. Ketika ada orang bertanya mungkin, kenapa kau percaya Tuhan Yesus bangkit? Apa bukti-buktinya? Nah hari ini kita akan bahas. Kenapa ini penting saudara? Karena saat ini sudah begitu banyak berseliweran ajaran-ajaran yang berusaha menyesatkan kita. Ajaran-ajaran yang menyimpang
dari kekristenan. Sehingga kenapa kami mengangkat tema ini, karena melihat tema ini penting sekali saudara. Nah saudara, saya harap saudara bisa mengikuti bersama-sama dan ini menolong kita bersama-sama untuk memberi jawab pada saat orang bertanya tentang iman kita. Nah saudara, mari kita mulai. Benarkah Yesus bangkit? Yes. Amin. Apa buktinya? Nah saudara, saya memberikan 2 bukti saja. Bukti yang pertama adalah kuburan Yesus kosong. Nah, kadang-kadang kita pikir begini, kuburan yang kosong mungkin dianggap tidak bisa menjadi satu-satunya bukti. Karena tidak langsung menandakan kebangkitan Yesus. Bisa saja mayat Yesus itu dicuri. Bisa saja mungkin ya murid-murid salah masuk kuburan, mungkin saja. Nah saudara, jadi logika sederhana, kubur kosong memang tidak bisa menjadi bukti. Tetapi begini saudara, hal ini kita harus lihat dari situasi pada saat itu. Kenapa? Kalau tadi kita baca Matius 27, kubur Yesus itu dijaga oleh para penjaga dengan penjagaan yang ketat. Dikatakan apa? Mereka mematerai kubur itu. Apa artinya mematerai kubur? Artinya kubur itu benar-benar mendapatkan top pengamanan yang ekstra. Karena kalau ada apa-apa dengan kubur itu, maka para penjaga pasti akan dihukum mati. Para penjaga akan melayang nyawanya kalau kubur itu ada apa-apanya. Jadi kubur itu dijaga dengan penjagaan yang sangat ekstra. Dengan penjagaan seperti itu saudara, mustahil bisa dikatakan begitu. Murid-murid curi mayatnya Yesus. Apalagi pada saat itu murid-murid sedang ketakutan. Murid-murid jadi pengecut, mereka sembunyi. Tidak ada yang berani tampil. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya untuk menutupi kebenaran kebangkitan Yesus, para ahli Taurat dan para prajurit itu melakukan konspirasi ya. Bilang, nanti kalau ada yang tanya, bilang pada saat kau sedang tidur, murid-murid curi. Nah saudara, sebenarnya konspirasi ini juga punya kelemahan, benar nggak saudara? Bagaimana bisa ya para prajurit itu menjaga kubur Yesus dan lagi tidur, tapi waktu batu besar itu digulingkan, tidak ada yang terbangun. Betul ya? Omong kosong, gampang sekali dibantah konspirasi ini. Atau kalau misalnya, oke lah mereka semua ketiduran. Kenapa bisa tahu murid-murid yang curi? Bisa jadi waktu mereka tidur sambil toa-toa bilang gitu ya. Tapi masa sih tidak bangun? Pasti bangun karena ini kuburan yang dimaterai, yang dijaga dengan ketat. Nggak mungkin mereka membiarkan hal itu. Nah saudara dikasih Tuhan, jadi jelas sekali bahwa ini adalah bentuk konspirasi. Dan kuburan Yesus yang kosong itu membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, kita melihat penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, kalau kita melihat dan kita baca dalam Kisah Para Rasul ataupun 1 Korintus 15 itu, Paulus kasih daftar bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada banyak orang, kepada Petrus, kepada rasul, para rasul, kepada 120 orang yang lihat dia naik, lalu 500 orang lebih lihat langsung dia, kemudian Paulus juga bilang dia juga menampakkan diri kepada saya. Jadi banyak orang, banyak saksi mata. Jadi kalau istilahnya begini, kalau mau tanya Yesus betul-betul bangkit atau tidak, tanyalah kami. Karena sebagian besar waktu itu saksi mata masih hidup. Tanya mereka. Mereka semua lihat. Mereka lihat tubuh Yesus yang bangkit itu. Saudara, kalau dihitung sekitar 10 kali Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit. Dan memang ini memperkuat bukti kubur yang kosong. Yesus bangkit. Nah saudara dikasih Tuhan, ketika kita mungkin sudah memberikan bukti-bukti yang kuat, mungkin tetap saja banyak tuduhan. Ya, ini dianggap, wah ini hanya memalsukan, mau berusaha mau memberikan satu gerakan baru dengan memberitakan kebangkitan Yesus. Nah makanya begitu banyak tuduhan-tuduhan terhadap kebangkitan Yesus. Nah saudara, saya ada mencatat beberapa tuduhan yang kita akan lihat dan bagaimana menjawab tuduhan-tuduhan ini saudara ya. Tuduhan-tuduhan terhadap kebangkitan Yesus. Yang pertama saudara, murid-murid dituduh berhalusinasi. Ya, halu. Kamu ini halu. Ini saudara sama seperti kalau kita baru ditinggal orang yang kita dikasihi ya. Baru ditinggal meninggal, kita tuh kadang-kadang lihat, dia kok kayak seperti dia ada. Masih kita rasa bau parfumnya masih ada kayak gitu ya. Nah ini bentuk halu saudara. Nah saudara, bagaimana menjawab tuduhan ini? Gampang sekali saudara. Kalau bicara tentang halusinasi, tidak mungkin orang halu berjemaah. Ya, halusinasi rame-rame, enggak.
Kalau halusinasi biasanya yang terjadi hanya 1, 2 orang atau beberapa orang saja. Tapi nggak pernah ada kejadian halusinasi berjemaah. Karena apa saudara? Kok bisa rame-rame 500 orang lebih berhalusinasi? Apalagi ketemu Thomas, model orang yang rasionalis. Saya nggak percaya kalau saya nggak lihat dan saya pegang itu Yesus. Mau diajak ikut halu-halu gitu? Nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Nah, lagi pula dengan tidak ditemukannya mayat Yesus bisa dengan mudah membantah tuduhan ini. Ini tuduhan yang pertama saudara ya, murid-murid halusinasi. Yang kedua saudara, murid-murid dikatakan berbohong atau mencuri mayat Yesus yang kita sudah baca tadi di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ya, saudara, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengambil banyak tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa makam itu dijaga dan disegel dengan baik. Karena mereka tahu bahwa jika jasad Yesus hilang, murid-murid bisa mengklaim Yesus sudah bangkit. Nah saudara, jadi kalau mau dibilang dengan penjagaan yang super ketat itu yang tadi saya jelaskan, mustahil murid-murid yang ketakutan itu mencuri mayat Yesus. Nah lagi pula gini, peristiwa penyaliban Yesus, peristiwa tempat Yesus dikubur, dan tempat para murid memberikan kesaksian kebangkitan Yesus, Petrus ketika berkhotbah di Yerusalem itu kota yang sama. Betul ya? Yesus disalib di Yerusalem, Petrus memberikan kesaksian di Yerusalem, kota yang sama. Kalau misalnya mereka berbohong, kalau misalnya Yesus tidak pernah bangkit, ini gampang sekali dibantah. Pergi aja kuburnya Yesus, kasih lihat mayatnya, bale-bale kok kau ini lihat, ini masih ada jenazahnya ya, bohong. Tapi mereka tidak bisa memberikan bantahan. Karena apa? Karena memang Yesus bangkit, tidak ada jenazahnya. Dan bukti yang paling jelas saudara adalah perubahan hidup para murid dari Tuhan Yesus. Mereka yang dari penakut kemudian menjadi orang yang rela mati bagi Injil. Wow saudara yang dikasih Tuhan, ini bukti yang sangat jelas. Kemudian yang ketiga saudara, tuduhan yang ketiga. Dikatakan murid-murid itu melakukan konspirasi ya. Kata orang Makassar bilang itu sekongkoloki. Ya, konspirasi, bersekongkol, bikin cerita. Nah saudara, untuk hal ini saya membahas dengan lebih banyak saudara ya. Seorang tokoh yang bernama Jim Warner Wallace, dia menulis satu buku yang sangat bagus saudara ya, Cold Case Christianity. Nah saudara, dia ini adalah seorang detektif, tapi detektif yang ateis. Ya, dia itu tidak percaya apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Sehingga dengan ilmu detektifnya, kemampuannya untuk menganalisa satu kasus, dia berusaha membuktikan bahwa apa yang ditulis di Alkitab itu omong kosong. Nah saudara, kalau melihat itu di bukunya ada kata pengantar itu yang ditulis oleh Lee Strobel. Kalau saudara ingat khotbah yang minggu lalu oleh penginjil Roni ada mengucapkan juga atau menyebut tokoh ini Lee Strobel. Dia seorang jurnalis yang sama-sama ateis, tapi jadi percaya. Nah ada satu lagi buku Who Moved the Stone, itu juga dikasih perakata oleh Lee Strobel, oleh Frank Morrison. Ini juga seorang ateis. Nah saudara, mereka bertiga ini kurang lebih sama. Dengan profesi mereka masing-masing, mereka mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Mereka mau membuktikan apa yang dikatakan Alkitab itu omong kosong. Tetapi saudara, dalam perjalanan mereka ketika mau membuktikan Yesus itu tidak bangkit, justru dia menemukan fakta-fakta yang semakin mempertegas bahwa Yesus bangkit. Wow, amazing saudara ya. Ini Tuhan pakai anak-anak Tuhan seperti ini, yang dulunya ateis, dulunya tidak percaya, melalui pengetahuan mereka, Tuhan bukakan kebenaran sehingga mereka menjadi percaya. Nah saudara, Jim ini menuliskan begini, ketika dia menjelaskan mengenai konspirasi ini, karena dalam banyak kasus dia mencari atau mengungkap kasus ya, konspirasi-konspirasi seperti itu, dia merumuskan satu rumusan bahwa bagaimana caranya supaya persengkokolan itu berhasil. 1, jumlah konspirator itu sedikit, jangan banyak-banyak. Ya. Yang kedua, komunikasi itu bagus, itu baru bisa berhasil. Yang ketiga, waktunya itu singkat, jangan lama-lama. Yang keempat, ada hubungan, entah dia keluarga atau teman dekat atau apapun itu. Dan yang kelima, tidak ada tekanan atau sedikit saja tekanan. Kalau dengan demikian, maka konspirasi ini bisa berhasil.
Nah, saudara, saya kasih contoh saja. Ini sebenarnya cerita lama, saudara ya. Jadi katakanlah 4 orang anak siswa gitu ya. Mereka janjian bolos. Kenapa? Gak mau ikut ujian. Ya, kasih saja nama ya. Asang, Asing, Asyong, Asyung. Nah gitu kira-kira. Maaf ya kalau ada namanya mirip, saudara ya. Jami kita pergi sekolah. Kenapa hari ini ulangan? Jami kita pergi. Kita bolos misalnya. Terus nanti kalau kita ditanya sama guru, apa kita bilang? Bilang saja. PT-PT yang kita naiki bannya bocor. Nah ya, bannya bocor. Oke. Ya, saudara, jadi hari itu mereka tidak masuk sekolah. Besok mereka masuk sekolah, ditanya sama guru. Nah, kenapa tidak datang kemarin? Kemarin kan ulangan. Iya bu, 4 orang kok lagi? Iya bu, kami naik PT-PT yang sama. Pas lagi naik, bannya bocor ibu. Nah gitu ya. Nah untung gurunya ini pintar. Oke, kalau gitu kamu ulangan susulan. Nah ulangan susulannya dipisahin semua. Pisah kelas, ya sekelas sana, kelas ini. Pertanyaannya satu. Ban yang mana yang bocor? Ya, ban yang mana yang bocor? Aduh, mereka bilang mati Mija. Kita belum bilang itu, belum rencanakan itu kasih tahu ban yang mana bocor. Kita hanya bilang bannya bocor, tapi enggak ngomong bannya yang mana yang bocor. Sudah Mi, akhirnya saudara ketahuan semua ya. Bahwa ini bote-bote jadi ini bale-bale jadi semua ini. Akhirnya ketika satu dikasih kalau kau tidak mau jujur siapa yang mulai itu, saya kasih tinggal kok kelas. Wah, mulai mengaku itu ibu guru. Asang itu yang mulai kasih ide dulu. Semua akhirnya buka mulut. Karena apa? Sudah mendapat tekanan ya. Jadi saudara perhatikan bahwa ketika jumlah konspirator itu lebih banyak, susah. Kemudian kalau mereka tidak ada hubungan, ini baku teman-teman biasa aja. Mereka bisa saling melindungi, maksudnya melindungi diri sendiri dan saling mencelakai temannya. Ya, supaya melindungi diri, jangan sampai saya yang kena. Dan kemudian ketika ditekan, ya sudah Mi, keluar semua kebenaran, saudara ya. Nah saudara, mari kita lihat perbandingan ini dengan murid-murid. Saudara, tuduhan terhadap konspirasi murid-murid Yesus. Secara jumlah kita melihat bahwa ada 120 saksi mata. Dan 500 orang yang bersaksi. Kalau mau bicara konspirasi, ini jumlahnya terlalu besar. Tidak mungkin konspirasi ini berhasil. Betul saudara? Konspirasi berhasil kalau hanya sedikit orang saja. Tapi ini banyak sekali. Kemudian secara komunikasi, murid-murid setelah mereka menyebarkan Injil di Yerusalem, kemudian ketika mereka tersebar ke seluruh Yerusalem, mereka sudah sendiri-sendiri saudara. Tidak bisa lagi komunikasi, nggak ada WA group. Apa yang kau jawab kalau kau ditanya ini, nggak ada. Mereka nggak bisa saling komunikasi. Kemudian secara waktu kita melihat bahwa murid-murid dan saksi mata itu mempertahankan kebenaran mereka itu sampai puluhan tahun. Bahkan sampai mereka mati. Dan kalau secara hubungan murid-murid ini mereka sebenarnya awalnya tidak saling kenal saudara, betul ya? Kalaupun ada saudara, Yohanes dengan Yakobus saudara ya. Andreas dengan siapa gitu saudara. Ya mereka saudara tapi yang lain itu nggak baku kenal. Mereka baku kenal setelah apa? Mereka bersekutu dalam persekutuan keluarga Allah. Jadi secara hubungan ini kalau mau dibilang gampang sekali mereka saling mencelakai. Kalau memang betul mereka berbohong. Dan yang terakhir, tekanan. Murid-muridin saudara, kalau mau dibilang masalah tekanan, mereka itu mendapatkan tekanan yang luar biasa. Mereka dianiaya, bahkan mereka bertaruh nyawa. Banyak dari mereka itu menjadi makanan binatang buas. Jadi kalau mau bicara tentang teori konspirasi, ini semua fail. Tidak mungkin murid-murid konspirasi. Nah saudara, saya mendapatkan catatan tradisi martir para murid. Saudara kalau bisa melihat ini ya. Ini kalau melihat ini mereka bertaruh nyawa. Untuk apa sih mereka bertaruh nyawa? Apa motifnya? Gak ada. Murid-murid tidak mendapatkan motif atau keuntungan apa-apa dengan memberitakan Yesus bangkit kalau memang itu hanya bohong. Mereka tidak dapatkan kekuasaan, mereka tidak mendapatkan keuntungan finansial, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Justru lebih baik mereka diam. Lebih baik kalau mereka tidak ngomong apa-apa. Tetapi saudara, mereka berani menyatakan kebenaran itu. Kenapa? Karena mereka betul-betul yakin, mereka lihat Yesus yang bangkit itu. Lagi pula saudara, kalau mau buat agama yang besar, agama yang baru, jangan kasih teori kebangkitan. Terlalu susah gitu ya. Jangan kasih bilang, oh Yesus bangkit, Yesus bangkit. Terlalu susah, cari yang lain saja. Apa misalnya? Kita pakai saja ajarannya Tuhan Yesus untuk ajarin orang. Kan gitu lebih baik toh, lebih masuk akal, orang bisa terima.
Kalau mau bicara tentang kebangkitan, aduh terlalu susah untuk dijelaskan. Terlalu sulit, tidak bisa. Tapi saudara, mengapa mereka begitu berkobar-kobar bahkan berani mati untuk kebenaran ini bahwa Yesus bangkit? Karena memang Yesus benar-benar bangkit. Jadi mereka tidak bisa membantah kebenaran ini. Para penulis Injil menceritakan apa yang benar-benar mereka saksikan. Ini dia saudara. Nah saudara yang terkasih Tuhan, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang paling penting. Pertanyaan yang paling penting adalah, percayakah saudara? Percayakah Anda? Saudara, semua argumen dan penjelasan tentang kebangkitan Yesus hanya menjadi sebuah informasi. Jikalau tidak disertai dengan respon iman untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia telah bangkit dari kematian. Kalau saya mau paparkan banyak bukti, banyak saudara. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah, apakah kita percaya? Oh mungkin saudara ada yang mengatakan bahwa, oh saya butuh kepastian yang lebih di luar catatan Alkitab. Apakah ada? Kalau yang minggu lalu kan ada ya. Kematian Yesus itu banyak yang catat. Tapi masalahnya saudara, kebangkitan Yesus tidak banyak yang catat. Bahkan sangat sedikit yang catat di luar Alkitab. Kenapa? Karena Yesus tidak menampakkan diri kepada banyak orang, semua orang. Enggak. Yesus tidak menampakkan diri kepada orang-orang di luar muridnya. Enggak. Yesus hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa ya Yesus tidak menampakkan diri kepada semua orang? Seperti begitu banyaknya orang menyaksikan kematiannya. Supaya jadi viral gitu lah ya. Supaya masuk sosmed, viral nih, ada orang mati bangkit, itu kan bagus. Lebih bagus, Yesus lebih mudah untuk proclaim. Untuk menyatakan Dia adalah Tuhan. Untuk menyatakan Dia adalah Allah. Lebih mudah kalau Dia menampakkan diri kepada semua orang. Enggak saudara. Saudara, pada saat Yesus bangkit, Dia hanya menampakkan diri kepada mereka yang paling membutuhkan untuk melihat Dia. Siapa Dia? Siapa mereka itu saudara? Yaitu orang-orang yang dengan setia mengikuti Yesus. Yang lihat Yesus melakukan mujizat, mendengar Yesus mengajar, yang mengikut Yesus sepanjang waktu, dalam sepanjang tahun-tahun Yesus melayani. Untuk mereka Yesus menampakkan diri. Kenapa saudara? Kenapa? Karena pada saat Yesus mati, iman mereka hancur semua. Pada saat Yesus mati, mereka kehilangan pengharapan. Mereka sudah pulang kampung, kembali ke pekerjaannya. Sia-sia kita ikut Yesus, matinya menggenaskan. Gak ada gunanya Mesias seperti ini. Tapi Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka kembali diteguhkan. Supaya mereka kembali dipanggil untuk kembali menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Saudara, kadang-kadang saya berpikir nakal ya. Kenapa Yesus tidak menampakkan diri saja kepada orang-orang yang membencinya atau menyalibkan Dia? Kan bagus ya. Seperti kalau kita lihat film-film pahlawan begitu ya. Sudah kalah, begitu. Nah terus ada satu masa, dia bangkit lagi. Ya, dia kembali lagi. Dia tampakkan diri kepada musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya tercengang. Kenapa Yesus tidak tampakkan diri kepada para ahli Taurat, orang Farisi, Pilatus, prajurit itu yang salibkan Dia? Kenapa? Jawabannya satu saudara, percuma. Orang Farisi tahu nggak Yesus bangkit? Tahu saudara. Ayat yang kita baca ini orang Farisi ahli Taurat, mereka lebih ingat loh Yesus pernah bilang, hari ketiga saya bangkit. Oh tolong jaga, nanti muridnya pergi curi. Mereka lebih ingat daripada murid-murid. Mereka lebih tahu. Dan ketika para prajurit sudah kasih kesaksian bahwa mereka lihat malaikat guling itu batu kubur dan tidak ada mayatnya Yesus, sudah lapor sama mereka, mereka tetap tidak percaya. Jadi percuma dikasih Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah pernah satu kali mereka juga tanya Yesus, Guru, kami mau tanda daripadamu. Tapi Yesus bilang apa? Angkatan yang jahat ini tidak akan mendapatkan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus? Yesus mengatakan, sama seperti Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, maka demikian juga anak manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya apa? Mereka hanya mendapatkan tanda kematian Yesus. Mereka hanya lihat kematian Yesus. Tapi mereka tidak mendapatkan tanda kebangkitan Yesus. Kenapa? Percuma.
Mungkin saudara teringat dengan satu cerita orang kaya dan Lazarus. Ya, orang kaya yang ketika dia sudah masuk di neraka, dia lihat Abraham dan Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Lalu orang kaya bilang itu, "Oh Bapak Abraham, tolong utuslah Lazarus pergi ke rumahku. Masih ada 5 saudaraku. Kasih tahu supaya jangan masuk di tempat yang ini. Saya tersiksa sekali." Abraham bilang apa? "Oh, mereka punya kitab-kitab Musa. Mereka punya kitab-kitab Nabi. Pelajari itu, taati itu." Orang kaya ini bilang, "Oh tidak Bapak Abraham, tidak. Kalau ada yang bangkit dari orang mati, mereka akan percaya." Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham. Kalau mereka tidak percaya apa yang ditulis oleh kitab Taurat Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan percaya. Bahkan kalau orang mati bangkit. Menarik ya saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika para ateis skeptis meminta bukti-bukti kebangkitan Yesus, sebenarnya buktinya sudah jelas. Buktinya jelas, bisa diuji. Tetapi tetap mereka tidak percaya. Tetap mereka tidak percaya. Saudara, kalau mau bicara lagi tentang bukti, tentang keunikan Kristen itu banyak saudara. Di dunia ini tidak ada agama ataupun kepercayaan yang memiliki keistimewaan selain kekristenan. Nah saudara, apa itu? Saudara, salah satu contoh, yaitu begini. Secara usia, semua pendiri agama besar di dunia ini punya usia panjang. Betul ya? Dan mereka matinya baik-baik. Muhammad meninggal di usia 63 tahun. Meninggal karena sakit, lalu dikelilingi dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Siddhartha Gautama meninggal di usia 80 tahun. Dikelilingi oleh para murid-muridnya. Konfusius meninggal di usia 70 tahun. Juga dikelilingi para muridnya. Bagaimana dengan Yesus? Yesus meninggal usia berapa saudara? 33,5 kurang lebih. Bagaimana cara matinya? Salib. Terhina sekali. Saudara, kalau kita mau buat agama besar yang beri pengaruh, jangan kasih cara mati yang begitu terhina, kasih cara mati yang baik. Jangan ambil salib. Dan cara matinya itu begitu terhina, cari akhir hidup yang baik-baik saja. Tetapi kita melihat Yesus dengan usia yang sangat singkat, kemudian memberi pengaruh hanya kurang lebih 3,5 tahun saja. Tapi lihatlah pengaruh yang begitu besar. Saudara, tidak ada gerakan di dunia ini yang bisa bertahan kalau pemimpinnya mati muda. Tidak ada gerakan yang bisa bertahan kalau pemimpinnya hanya memberi pengaruh dalam waktu singkat. Sebelum dan sesudah Yesus itu banyak muncul Mesias-Mesias palsu. Ngaku Mesias, tapi mereka ditangkap. Mereka mati juga disalib. Banyak juga mati dihukum oleh pemerintah Romawi. Setelah itu, mana pengikutnya? Gak ada. Pengikutnya semua kocar-kacir. Ajarannya hilang semua. Tetapi hanya Yesus yang pengaruhnya begitu berdampak luar biasa sampai sekarang. Dengan murid-murid yang tercatat sebagai jumlah penganut yang terbesar di dunia ini. 2,5 miliar orang-orang Kristen. Begitu banyak orang-orang Kristen yang hidupnya sudah diubahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami kuasa Tuhan dan Injil itu bertahan sampai sekarang. Kenapa? Kenapa? Karena Yesus tidak terus-menerus mati. Karena Yesus bangkit, dia tidak ada di dalam kubur. Kuburannya yang kosong itu membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saudara, inilah dasar iman kita. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Saudara, sekarang undangan Injil itu sekali lagi diberikan kepada saudara yang mungkin belum percaya. Saudara yang mungkin masih ragu-ragu, saudara yang mungkin skeptis, saudara yang mungkin masa bodoh dengan Injil Tuhan, saudara yang mungkin belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Maukah saudara percaya kepada Dia? Maukah saudara membuka hati dan mengambil keputusan yang paling penting dalam hidup saudara untuk sekarang dan untuk kekekalan nanti? Saudara yang dikasih Tuhan, tidak cukup hanya percaya bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi saudara harus percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu. Percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Ya, setelah panjang lebar kita belajar bagaimana memberi jawab, memberi bukti tentang kebangkitan Yesus.
Apa aplikasinya? Saudara, saya merangkumnya dengan kalimat seperti ini. Kematian dan kebangkitan Yesus yang Dia kerjakan bagi keselamatan kita, menegaskan bahwa urusan penyelesaian dosa kita dan keselamatan kita bukan tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi tentang apa yang telah Yesus lakukan. Saudara, kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah terbesar kita dalam hidup ini, yaitu dosa. Kita hanya berupaya mengatasi gejala-gejalanya saja, saudara. Gejalanya itu apa? Penderitaan, sakit penyakit, kebiasaan buruk kita, kecanduan kita, hal-hal yang berdosa yang kita lakukan. Tetapi core-nya, akarnya ini nggak bisa kita selesaikan sendiri. Nah, saudara, mungkin kalau saya kasih contoh ya, teringat dengan almarhum papa saya. Papa saya waktu sebelum ditahu bahwa levernya itu bermasalah, dia sering mengeluh sakit mah. Nah, jadi waktu dia sakit mah, ya kami obati, kasih obat mah. Kemudian kadang-kadang dia mengeluh gatal gitu ya, kulitnya gatal, kasih obat alergi. Karena dia bilang saya merasa mual, kasih obat anti mual. Dia merasa saya tidak nafsu makan, berat badannya turun, kami kasih vitamin. Saudara, ini semua gejala. Sampai tahu penyakitnya lever. Dan itu yang seharusnya diobati. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita itu cenderung mengatasi gejala saja. Kita mengatasi masalah perilaku kita. Oh, kalau supaya tidak mudah marah, tarik napas, turun. Ya, itu membantu sih saudara ya. Supaya jangan gampang iri hati. Kita lihatlah orang lain, ya, orang yang lebih susah dari kita. Kadang-kadang memang kita harus korbankan orang lain supaya kita tidak iri hati. Ya, saudara, itu gejala, saudara. Gejala. Kita hanya kulit-kulitnya saja. Bagaimana kita mengatasi perilaku. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan masalah terutama, yaitu hati kita yang berdosa, saudara, ini akan terus-menerus menjadi lingkaran setan. Akan terus-menerus berulang dan berulang. Saudara, itulah sebabnya Injil kabar baik itu hadir untuk saudara dan saya. Bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang datang menjadi manusia itu telah mengerjakan keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya bagi kita. Karena apa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk menolong diri kita sendiri. Yesus yang kerjakan, Yesus yang selesaikan semuanya itu. Sudah selesai, tetelestai, itu yang dikatakan oleh Yesus. Dia tidak beresin gejalanya saja. Tapi yang dia bereskan adalah bagian terdalam dari diri kita. Pikiran kita, hati kita yang berdosa melalui apa? Kematian dan kebangkitannya. Saudara, kalau dalam kita ini, hati kita, pikiran kita yang sudah dibereskan, maka itulah yang memberi dampak yang besar, memberikan kekuatan yang besar untuk mengubah apa? Perilaku kita. Mengubah semua sifat-sifat buruk kita. Mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan, terhadap pergumulan, terhadap sakit penyakit. Semua akan menolong kita. Kenapa? Karena kita sudah melihat dengan cara pandang yang benar. Injil kasih karunia menolong kita bahwa semua memang manusia berdosa. Tetapi Tuhan memberikan kita kasih-Nya yang besar. Menolong dan menyelamatkan kita. Saudara, C.S. Lewis menuliskan satu kalimat yang sangat indah. Kalau saya bisa terjemahkan secara bebas, dia katakan begini. Saya percaya kepada kekristenan seperti saya percaya bahwa matahari terbit. Bukan hanya karena saya melihat matahari itu, tapi karena cahaya matahari itu membuat saya melihat segalanya. Nah, maka demikian juga bahwa saya dan saudara percaya kepada kebangkitan Kristus karena memang kebangkitan itu benar. Kebangkitan itu betul-betul terjadi. Tetapi bukan hanya karena itu terjadi, bukan karena fakta sejarah yang terjadi, tetapi karena melalui kebangkitan Yesus saya bisa melihat segala sesuatu dalam hidup ini dengan cara yang benar, dengan sudut pandang yang benar, yaitu dari sudut pandang kebangkitan Yesus. Saudara, mungkin saudara bertanya, oke, saya percaya Yesus. Apakah dengan percaya Yesus bisa menghilangkan kekhawatiran saya? Apakah dengan percaya Yesus bisa menghilangkan ketakutan saya, menyembuhkan penyakit saya? Saudara, mungkin jawabannya tidak. Mungkin tidak. Mungkin saudara akan bergumul dengan banyak masalah, sakit penyakit.
ketakutan, kekhawatiran, masalah keluarga, masalah ekonomi, khawatir masa depan anak, khawatir masa depan keluarga. Belum lagi mungkin kita sendiri atau anggota keluarga kita yang berobat bertahun-tahun. Kita mungkin bergumul dengan itu dan seperti seolah-olah kita tidak dapat jawaban. Tapi saudara, hari ini saya ingin menegaskan dan memberitahukan kabar baik itu kepada saudara. Bahwa kebangkitan Yesus memberikan jaminan kepada kita. Bahwa di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah kekhawatiran kita, di tengah-tengah sakit kita, saudara dan saya tidak kehilangan pengharapan. Amin. Saudara dan saya tidak kehilangan pengharapan. Saudara dan saya tetap punya masa depan bersama dengan Kristus. Itu jaminan yang memberi kita kekuatan. Kita akan terus aman di dalam tangannya. Kita pasti di dalam tangannya. Kenapa? Karena Dia yang memegang kita. Dan kita akan terus-menerus mendapatkan kekuatan, penghiburan, dorongan. Untuk kita bisa terus berjalan dalam pergumulan itu sampai akhir hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, saudara mungkin juga bertanya, apakah setelah saya percaya Yesus hidup saya otomatis langsung berubah? Dengan semua karakter saya yang mungkin tidak baik, pergumulan saya melawan dosa, mulut saya mungkin kasar, sifat saya yang pemarah, saya yang mungkin mudah sekali sombong, egois, pikiran kotor, sudah punya banyak hal-hal yang mengikat saya, kecanduan saya, dan segala hal yang saya tahu itu tidak baik. Apakah setelah saya percaya Yesus bisa menghilangkan semua itu? Saudara mungkin tidak serta-merta menghilangkan. Tapi satu hal saudara dan saya akan terus-menerus bergumul dengan pergumulan dosa bukan sepanjang hidup kita. Selama kita hidup, tidak ada pernah kita mati didapati sempurna. Enggak saudara. Kita itu sempurna karena Allah yang memandang Kristus sempurna. Sehingga kita diterima sebagai anaknya dan kita disempurnakan. Dalam pergumulan kita selama kita hidup, kita masih terus-menerus dalam pergumulan dosa. Tetapi satu hal, kabar baik itu memberikan kekuatan bahwa apa? Kebangkitan Kristus memberikan saudara saya kekuatan, kemampuan untuk melawan godaan dosa. Bukan karena saya lama jadi orang Kristen, bukan karena saya hamba Tuhan, bukan karena saya aktivis, bukan karena saya hebat, tetapi karena kuasa kebangkitan itu hidup di dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Saudara, Dia menggandeng tangan kita setiap hari, setiap saat, sehingga kita bisa berkata, jika saya hidup untuk Tuhan. Jika saya mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, saya adalah milik Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus adalah alasan terbesar kenapa saudara dan saya jadi Kristen. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan terbesar di dalam kita menjalani perjalanan iman kita. Dan percaya dengan kebangkitan Yesus itulah yang menjadi kekuatan yang paling besar, powerful sekali, yang menolong kita sampai garis akhir perjalanan iman kita. Sampai kita menutup mata. Sampai selesai. Bukan karena saya dan saudara hebat. Tapi karena Yesus sudah bangkit.